Bayangkan, seorang bangsawan Jawa meninggalkan kenyamanan istana, memilih hidup di medan perang demi tanah air. Dialah sosok yang membuat pasukan penjajah terpukul mundur berkali-kali, meski kekuatan mereka jauh. Siapakah dia? Kita akan bahas setelah intro berikut ini. Di ufuk timur Indonesia, Papua berdiri seperti sebuah rahasia besar yang diletakkan Tuhan di ujung peta. Dari hutan lebatnya yang tak tersentuh, pegunungan yang menjulang, hingga laut biru dengan terumbu karang yang memeluknya, tanah ini menyimpan kekayaan yang sejak lama mengundang pandangan dunia. Namun, keindahan itu hanyalah lapisan permukaan. Di baliknya, Papua adalah panggung tempat para aktor besar dunia dari penjelajah, ilmuwan, bangsawan, hingga konglomerat bermain dalam cerita yang jarang diceritakan secara utuh. Catatan-catatan perjalanan para elit Eropa dan Amerika ke wilayah ini sering dikemas sebagai murni ekspedisi ilmiah atau petualangan pribadi. Padahal di baliknya, selalu ada bayangan kepentingan politik dan ekonomi yang sulit dibantah. Mulai dari peneliti antropologi yang mendokumentasikan kehidupan suku-suku asli, hingga pewaris dinasti bisnis yang tiba-tiba menghilang di pedalaman, Papua selalu menjadi magnet yang memikat sekaligus memakan orang-orang berpengaruh. Dan disinilah kisah 5 kunjungan rahasia elit dunia akan terungkap, membuka jendela pada sisi tersembunyi sejarah yang jarang disentuh buku pelajaran. Sejak awal abad ke-20, Papua telah menjadi objek ketertarikan para antropolog Eropa. Mereka datang dengan dalih penelitian, membawa kamera besar, buku catatan, dan peralatan ukur. Seolah misi mereka hanya mengumpulkan pengetahuan. Namun, arsip-arsip lama di Museum Leiden, Amsterdam hingga London menyimpan petunjuk bahwa di antara para ilmuwan ini, ada yang sebenarnya bekerja sebagai mata-mata untuk kekuatan kolonial. Mereka mencatat bukan hanya adat istiadat, tetapi juga jalur sungai yang bisa dilayari, lokasi sumber mineral, bahkan potensi jalur udara di pegunungan yang waktu itu nyaris tak terjamah. Seperti seorang ahli botani asal Inggris yang pada tahun 1921 memotret tumbuhan endemik di lembah Baliem, tetapi diam-diam mengirimkan sketsa lokasi gua yang mengandung tembaga kepada perusahaannya di Eropa. Pengetahuan seperti ini, di tangan yang tepat, orang-orang dengan kekuasaan dan modal besar bisa menjadi peta menuju kekayaan yang tak terhitung. Salah satu kisah paling misterius terjadi pada tahun 1961, ketika Michael Rockefeller, putra dari Nelson Rockefeller, gubernur New York dan salah satu keluarga terkaya di Amerika, datang ke Papua bagian selatan. Versi resmi mengatakan ia datang untuk mengumpulkan artefak suku Asmat untuk Museum of Primitive Art di New York. Namun, catatan perjalanan dan wawancara dengan orang-orang yang pernah bertemu dengannya di Agats memberi gambaran lain. Michael terlihat sangat tertarik pada jalur sungai yang mengarah ke pedalaman, wilayah yang kemudian diketahui memiliki potensi tambang mineral. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ia sempat bertemu dengan perwakilan perusahaan asing di Jayapura sebelum ekspedisinya. Hilangnya Michael di Laut Arafura hingga kini masih menjadi misteri. Apakah ia tenggelam, dibunuh, atau diamankan? Karena mengetahui terlalu banyak, tak ada yang bisa memastikan. Tetapi bagi mereka yang memandang sejarah dengan kacamata real politik, kunjungan ini bukan sekadar petualangan seni. Tak lama setelah era Rockefeller, gelombang baru kunjungan resmi dan ilmiah terus berdatangan. Pada awal 1970-an, sebuah tim ekspedisi gabungan Universitas Eropa dan Amerika datang ke Papua untuk mempelajari perubahan iklim di daerah tropis. Tim itu memang melakukan penelitian geologi dan meteorologi, tetapi dokumen yang dibuka puluhan tahun kemudian menunjukkan bahwa beberapa anggotanya bekerja untuk lembaga intelijen. Mereka membawa peralatan komunikasi canggih, memetakan jalur udara, dan merekam percakapan radio militer setempat. Pada masa itu, Papua baru saja diintegrasikan ke Indonesia, dan situasi politiknya rapuh. Di tengah ketidakstabilan itu, data intelijen sangat berharga, bukan hanya bagi pemerintah Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara besar yang ingin memastikan akses mereka ke sumber daya alam di tanah ini. Kunjungan lainnya yang jarang dibicarakan adalah kedatangan anggota keluarga bangsawan Eropa pada tahun ke-1984,
mereka menggunakan dalih ekspedisi fotografi satwa liar untuk masuk ke wilayah Taman Nasional Lawrence. Dari luar, perjalanan itu terlihat seperti proyek konservasi yang mulia. Namun, seorang pemandu lokal yang ikut dalam rombongan menceritakan bahwa para bangsawan itu lebih sering menghabiskan waktu mengamati lokasi tertentu di pegunungan, bahkan melakukan pengeboran kecil di beberapa titik. Dugaan bahwa mereka mencari sampel mineral menguat ketika salah satu peralatan pengeboran yang mereka bawa ternyata sama seperti yang digunakan di industri pertambangan emas. Anehnya, tidak ada laporan resmi yang pernah dipublikasikan tentang hasil penelitian itu. Setelah mereka pulang, hanya tersisa cerita samar dari penduduk lokal yang masih heran mengapa para tamu asing itu tampak lebih tertarik pada batu di gunung daripada burung cendrawasih yang berterbangan di sekitarnya. Tahun 1997 menjadi momen yang tak kalah menarik. Papua saat itu berada di tengah pusaran perubahan besar. Ekonomi Indonesia sedang goyah akibat krisis moneter Asia, dan perhatian dunia mulai tertuju pada peran tambang-tambang raksasa di wilayah ini. Di tengah situasi itu, seorang taipan teknologi asal Amerika Serikat datang dengan alasan mempelajari potensi energi terbarukan di daerah tropis terpencil. Ia membawa tim kecil berisi insinyur dan ahli lingkungan. Dari luar, kunjungan itu terlihat sebagai proyek filantropi, membangun panel surya di desa-desa terpencil. Namun, catatan logistik penerbangan menunjukkan helikopter mereka sering mendarat di dataran tinggi dekat area konsesi tambang emas terbesar di Papua, jauh dari lokasi desa yang mereka sebutkan kepada media. Seorang mantan anggota tim, bertahun-tahun kemudian, membocorkan bahwa misi sebenarnya adalah melakukan survei jalur pipa dan lokasi cadangan energi yang bisa menjadi proyek masa depan bagi perusahaan si Taipan. Setelah kunjungan itu, nama sang miliarder jarang disebut dalam konteks Papua, tetapi beberapa perusahaan cangkang yang terkait dengannya tercatat mengajukan izin eksplorasi di wilayah Pasifik Selatan yang berbatasan langsung dengan Papua. Satu dekade kemudian, tepatnya pada 2008, dunia dikejutkan oleh kabar kunjungan seorang mantan pemimpin negara besar Eropa ke Papua. Kedatangannya sangat tertutup, tanpa publikasi media, dan hanya tercatat sebagai perjalanan pribadi. Ia menginap di sebuah kapal pesiar mewah yang berlabuh di perairan Raja Ampat. Dari sana, ia beberapa kali menggunakan helikopter untuk menuju lokasi-lokasi yang bahkan sebagian besar warga Papua sendiri tidak pernah datangi. Para saksi mata di lapangan melihat rombongan ini membawa peralatan dokumentasi bawah laut yang sangat canggih, bahkan lebih canggih dari yang dimiliki Lembaga Penelitian Indonesia saat itu. Dugaan muncul bahwa kunjungan ini terkait dengan pemetaan sumber daya kelautan, terutama potensi minyak dan gas di lepas pantai. Fakta menariknya, beberapa tahun setelah kunjungan tersebut, sebuah konsorsium internasional mengumumkan rencana eksplorasi energi di kawasan yang sama dengan investasi bernilai miliaran dolar. Nama mantan pemimpin itu tidak pernah disebut secara langsung, tetapi hubungan perusahaannya dengan konsorsium tersebut terungkap dalam laporan investigasi jurnalis Eropa. Di antara semua kisah ini, yang membuat Papua begitu spesial di mata elit dunia, bukan hanya kekayaan alamnya yang luar biasa, tetapi juga sifatnya yang terlindungi oleh geografi dan politik. Hutan lebatnya menjadi benteng alami yang menyembunyikan rahasia. Sementara situasi politik dan akses terbatas membuat setiap kunjungan bisa dikontrol atau ditutupi. Setiap tokoh yang datang membawa agenda masing-masing, beberapa terang-terangan, sebagian lagi tersembunyi rapat di balik proyek penelitian, konservasi, atau bantuan kemanusiaan. Tetapi jika kita menyatukan potongan-potongan cerita ini, pola yang terbentuk menjadi jelas. Papua adalah papan catur global, dan para pemainnya adalah mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya untuk memindahkan bidak-bidak sesuai kepentingan mereka. Dari bangsawan Eropa yang pura-pura mengagumi burung cendrawasih taipan teknologi yang datang dengan panel surya, hingga mantan pemimpin negara yang memotret dasar laut. Semuanya adalah bagian dari cerita panjang tentang bagaimana sebuah wilayah di ujung timur Indonesia ini menjadi titik temu kepentingan global. Namun, kisah-kisah itu juga meninggalkan pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya dibawa pulang oleh para antropolog awal abad ke-20, selain foto dan catatan adat? Mengapa hilangnya Michael Rockefeller masih menyisakan spekulasi, bahkan setelah setengah abad? Apakah survei rahasia oleh taipan teknologi dan mantan pemimpin negara itu hanya kebetulan terjadi di wilayah yang sama? Mungkin jawabannya tersembunyi di arsip rahasia pemerintah, atau di memori orang-orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan itu. Atau mungkin, seperti hutan Papua yang menutupi mata airnya, rahasia-rahasia itu memang ditakdirkan untuk tetap tersembunyi
setidaknya sampai ada keberanian untuk membongkarnya secara tuntas. Ekspedisi para antropolog Eropa di awal abad ke-20 misalnya, sering digambarkan hanya sebagai pencarian pengetahuan. Mereka membawa tripod besar, kamera kayu dengan lensa mengkilap, dan menunggu berjam-jam untuk mendapatkan cahaya yang tepat ketika memotret seorang kepala suku. Namun, di balik ketekunan itu, ada percakapan malam hari di tenda-tenda yang membicarakan hal-hal yang tidak pernah masuk jurnal ilmiah. Para pemandu lokal yang menjadi saksi, mendengar mereka saling bertukar catatan tentang jalur sungai yang mudah dilalui perahu, atau batu-batu berkilau yang mereka temukan di aliran sungai. Beberapa dari mereka bahkan menyimpan botol kaca berisi sampel tanah yang kemudian dibawa pulang ke Eropa tahun-tahun berikutnya. Wilayah yang mereka kunjungi seringkali masuk ke peta konsesi perusahaan tambang asing. Seolah-olah catatan ekspedisi ilmiah hanyalah kulit luar dari sebuah misi yang lebih dalam dan lebih menguntungkan. Kisah Michael Rockefeller tahun 1961 terasa seperti film petualangan yang berubah menjadi tragedi. Anak muda dari keluarga yang memiliki kekuasaan politik dan finansial di Amerika itu awalnya terlihat polos, mengenakan kemeja lengan pendek, celana pendek kaki, dan tersenyum ramah pada penduduk lokal. Namun, catatan seorang fotografer Belanda yang sempat berbincang dengannya menunjukkan ketertarikan Rockefeller pada jalur pedalaman yang jarang diakses. Dalam salah satu perjalanan, ia berlayar menggunakan perahu kecil melewati sungai dengan air keruh bersama seorang antropolog Belanda. Dari perjalanan itu, muncul rumor bahwa ia sempat melihat lokasi yang mengandung cadangan mineral besar. Tak lama setelah itu, versi resmi mengatakan ia hanyut setelah perahunya terbalik. Namun rumor lain menyebutkan ia diasingkan atau bahkan diamankan oleh pihak yang tidak ingin rahasianya terbongkar. Fakta bahwa pencarian internasional untuk menemukannya begitu cepat dihentikan menambah misteri ini. Ekspedisi gabungan Universitas Eropa dan Amerika pada 1970-an membawa peralatan yang sangat canggih untuk ukuran waktu itu. Mereka menanamkan sensor iklim di puncak pegunungan bersalju, mengirim balon udara untuk mengukur kelembapan, dan memotret area luas dari udara. Namun, laporan internal yang bocor menyebutkan bahwa sebagian besar foto yang diambil tidak pernah masuk publikasi akademik, melainkan dikirim langsung ke sebuah lembaga pemerintah di luar negeri. Laporan itu juga menyebutkan adanya peta jalur udara strategis yang disiapkan berdasarkan terbang lintas helikopter mereka. Papua, yang saat itu menjadi wilayah yang baru saja berpindah kekuasaan, jelas menjadi titik rawan geopolitik. Informasi seperti itu bernilai tinggi dan hanya bisa diperoleh dengan cara yang menyamar sebagai penelitian ilmiah. Bangsawan Eropa yang datang pada 1984 mungkin menjadi contoh paling kentara bagaimana penelitian bisa berlapis agenda. Mereka difoto tersenyum sambil memegang kamera besar, memotret burung cenderawasih yang indah. Namun, di balik layar, ada sesi di mana mereka menggelar peta topografi dan menunjuk titik-titik di pegunungan. Seorang porter lokal mengatakan bahwa salah satu dari rombongan itu memiliki keahlian geologi dan sering memeriksa batu yang diambil dari pengeboran kecil mereka. Dugaan bahwa mereka mencari emas atau mineral langka semakin kuat ketika porter tersebut dibayar mahal untuk bungkam dan dilarang masuk kembali ke area perkemahan. Beberapa dekade kemudian, wilayah yang sama masuk ke peta rencana eksplorasi tambang oleh perusahaan yang misterius asalnya. Kunjungan Taipan Teknologi pada 1997 juga tidak kalah penuh teka-teki. Ia datang membawa ide yang tampaknya mulia, memberikan energi bersih pada desa-desa Papua. Namun, jalur penerbangan helikopternya menunjukkan pola yang mencurigakan. Sering mengarah ke wilayah pegunungan dengan cadangan emas dan tembaga besar. Salah satu teknisi yang ikut mengatakan bahwa selain panel surya, mereka membawa perangkat pengukur bawah tanah yang bisa mendeteksi kandungan mineral. Perangkat itu biasanya digunakan di industri pertambangan, bukan di proyek energi desa. Setelah krisis moneter melanda, perusahaan yang berafiliasi dengannya menghilang dari radar publik. Tetapi beberapa tahun kemudian, nama-nama yang terkait dengannya muncul kembali dalam daftar pemegang saham perusahaan eksplorasi di wilayah Pasifik yang strategis. Mantan pemimpin negara Eropa yang berkunjung pada 2008 melakukannya dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Kapal pesiarnya berlabuh jauh dari jalur pelayaran umum, dan setiap penerbangan helikopter menuju pulau-pulau kecil di sekitar Raja Ampat dikawal ketat. Para penyelam lokal yang sempat diajak bergabung mengatakan bahwa mereka diminta memetakan area bawah laut tertentu, bukan area wisata yang biasanya dikunjungi turis. Peralatan sonar yang dibawa timnya mampu membuat peta 3 dimensi dasar laut hingga kedalaman yang belum pernah diukur sebelumnya. Dugaan kuat muncul bahwa pemetaan itu tidak semata untuk konservasi, melainkan untuk memetakan potensi ladang gas dan minyak di bawah laut. Fakta bahwa beberapa tahun kemudian ada proyek eksplorasi besar di area yang sama
membuat spekulasi itu semakin masuk akal. Dari catatan-catatan yang terpisah, kesaksian yang samar, dan jejak-jejak yang nyaris terhapus, kita mulai melihat pola yang jelas. Papua bukan sekadar wilayah kaya alam di ujung timur Indonesia. Ia adalah titik persilangan antara hasrat akan kekayaan, kebutuhan akan pengaruh politik, dan ambisi pribadi tokoh-tokoh yang namanya dikenal di panggung dunia. Setiap kunjungan, meski dibungkus dengan label penelitian, konservasi, atau kemanusiaan, selalu menyisakan pertanyaan, apa sebenarnya yang mereka cari? Apakah mereka datang demi ilmu pengetahuan, atau demi mengamankan kepentingan yang tak ingin diumumkan ke publik? Dari antropolog awal abad ke-20 yang mencatat jalur sungai dan lokasi mineral, Rockefeller yang menghilang di Laut Arafura, ekspedisi universitas yang ternyata memetakan jalur udara, bangsawan yang mengebor pegunungan, taipan teknologi yang mengukur kandungan bawah tanah, hingga mantan pemimpin negara yang memetakan dasar laut, semuanya membentuk mosaik besar yang mengungkap satu hal: Papua adalah papan catur global, dan setiap langkah di atasnya diatur oleh mereka yang menguasai bidak-bidaknya. Jangan hanya menjadi penonton, cari tahu, baca lebih dalam, tanyakan sumber, dan sebarkan cerita ini. Semakin banyak orang yang memahami pola di balik kunjungan para elit dunia ke Papua, semakin kecil ruang bagi kepentingan tersembunyi untuk bergerak tanpa terdeteksi. Jadilah bagian dari generasi yang tidak hanya menerima versi resmi, tetapi juga berani mempertanyakan dan menggali kebenaran. Karena pada akhirnya, masa depan Papua adalah cermin masa depan bangsa ini, dan itu adalah urusan kita semua.